Makan sampah ini, bentak mertuaku sambil menumpahkan sisa makanan ke piringku di depan semua tamu sambil tertawa sinis. Langsung kubanting piring itu hingga hancur. Suasana seketika hening dan detik ini juga kubuat dia syok saat. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Lantai marmer rumah megah itu berkilau tertimpa cahaya lampu kristal yang menggantung angkuh di langit-langit. Di atas meja jati panjang, aneka hidangan mewah tersaji dengan aroma yang seharusnya menggugah selera. Namun bagi Alisha, bau rendang dan opor itu mendadak berubah menjadi amis yang menyesakkan dada. Ia duduk di ujung kursi, meremas jemarinya sendiri sambil menunduk dalam. Di hadapannya, belasan anggota keluarga besar suaminya sedang tertawa riuh, membicarakan bisnis dan warisan seolah Alisha hanyalah patung pajangan yang tak punya telinga. Ibu Ratna, sang ibu mertua, berdehem keras. Suaranya yang melengking seketika menghentikan tawa di ruangan itu. Wanita parubaya dengan konde tinggi dan perhiasan emas yang berlebihan itu melirik Alisha dengan tatapan merendahkan. Matanya menyipit, memindai pakaian Alisha yang menurutnya terlalu sederhana untuk ukuran keluarga mereka. Padahal, Alisha mengenakan baju terbaik yang ia beli dengan hasil keringatnya sendiri di tengah jadwal pekerjaannya yang padat sebagai konsultan keuangan. Alisha, panggil Ibu Ratna dengan nada yang diseret, seolah menyebut nama itu adalah beban yang sangat berat bagi lidahnya. Alisha mendongak, mencoba memasang senyum paling sopan yang ia miliki. Iya, Ibu, ada yang bisa Alisha bantu? Kamu ini kalau makan lambat sekali. Lihat, piringmu masih bersih. Apa kamu merasa masakan di rumah ini tidak layak untuk lidahmu yang biasa makan di pinggir jalan itu? Sindir Ibu Ratna. Beberapa sepupu Aris, suami Alisha, mulai berbisik-bisik sambil menutup mulut. Mereka saling melempar pandang remeh, seolah membenarkan setiap hinaan yang keluar dari mulut wanita tua itu. Alisha menggeleng pelan, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Bukan begitu, Ibu. Alisha hanya sedang kurang enak badan sejak tadi sore. Ah, alasan klasik. Wanita malas memang selalu punya 1000 alasan untuk menghindar dari kebersamaan keluarga. Kamu seharusnya bersyukur Aris mau mengangkat derajatmu dan membawamu ke rumah semegah ini, tukas Ibu Ratna. Ia kemudian berdiri, meraih piring besar berisi sisa tulang belulang yang sudah digerogoti, lemak yang membeku di pinggiran piring, dan sisa sambal yang berantakan dari tengah meja. Tanpa peringatan, Ibu Ratna menuangkan seluruh sisa makanan itu ke atas piring Alisha yang masih berisi nasi putih bersih. Suara sisa kuah yang mengenai piring keramik itu terdengar seperti ledakan di telinga Alisha. Nasi yang semula putih bersih kini kotor oleh sampah makanan orang lain. Butiran minyak kuning merembes ke sela-sela nasi, menciptakan pemandangan yang sangat menjijikkan. Alisha terpaku. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Rasa panas menjalar dari leher hingga ke seluruh wajahnya. Air mata mulai menggenang, namun ia tahan dengan sisa kekuatan yang ada di dalam jiwanya. Ia merasa seluruh harga dirinya sedang digilas di bawah kaki meja jati itu. Nah, makan itu, jangan dibuang-buang. Di keluarga ini, kami sangat menghargai makanan. Kamu kan terbiasa hidup susah di kampung sebelum bertemu anakku, jadi makan sisa-sisa ini pasti sudah biasa untukmu, kan? Ucap Ibu Ratna tanpa rasa bersalah sedikit pun. Wajahnya menunjukkan kepuasan yang luar biasa setelah berhasil mempermalukan menantunya. Hening sejenak menyelimuti ruangan tersebut. Alisha melirik ke arah Aris, suaminya, yang duduk tepat di sampingnya. Ia berharap Aris akan berdiri, membanting meja, atau setidaknya menegur ibunya karena perbuatan yang sangat tidak manusiawi itu. Alisha hanya butuh satu kalimat pembelaan agar ia merasa masih memiliki tempat di hati suaminya. Namun, harapan Alisha hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Aris justru meledakkan tawa yang sangat keras. Pria itu tertawa sampai bahunya terguncang hebat. Seolah-olah apa yang menimpa istrinya adalah sebuah lelucon paling lucu yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Hahaha, ibu benar-benar pintar. Lihat wajahmu, Alisha. Kamu terlihat sangat lucu saat terkejut begitu. Ayolah,
Jangan terlalu serius dan jangan memasang wajah melah seperti itu. Itu kan cuma makanan sisa, rasanya masih sama saja kalau sudah masuk ke perut. Seru Aris sambil mengusap air mata di sudut matanya karena terlalu banyak tertawa. Tawa Aris menjadi komando bagi anggota keluarga yang lain untuk ikut melepaskan tawa mereka. Ruang makan yang mewah itu seketika berubah menjadi arena perundungan yang kejam. Suara tawa mereka terdengar seperti jutaan jarum yang menusuk harga diri Alisha hingga hancur berkeping-keping. Alisha melihat pria di sampingnya, pria yang 2 tahun lalu berjanji di depan penghulu untuk menjaga dan memuliakannya, kini justru menjadi orang pertama yang menginjak-injak martabatnya di hadapan banyak orang. Alisha menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-parunya yang terasa menyempit. Sesuatu di dalam dirinya mendadak patah dengan suara yang hanya bisa ia dengar sendiri. Rasa cinta yang selama 2 tahun ini ia rawat dengan kesabaran luar biasa dan pengabdian tanpa batas, kini menguap begitu saja. Yang tersisa hanyalah kedinginan yang amat sangat. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis histeris seperti yang mungkin diharapkan oleh ibu mertuanya agar mereka punya alasan lain untuk mengejeknya. Ia perlahan bangkit berdiri. Decit kursi kayu yang bergeser di atas lantai marmer itu seketika memotong tawa riuh di ruangan tersebut. Semua mata kini tertuju padanya. Ada yang menatap dengan rasa ingin tahu, ada pula yang masih menunjukkan senyum mengejek. "Kenapa kamu berdiri? Belum dihabiskan, kan?" tanya Ibu Ratna dengan nada menantang. Alisha menatap mertuanya tepat di mata. Tidak ada lagi sorot mata yang penuh pengabdian atau ketakutan di sana. Tatapannya kini setajam belati yang baru saja diasah. "Terima kasih atas hidangannya, Ibu. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Saya baru menyadari bahwa di rumah ini, tempat sampah ternyata diletakkan di atas meja makan." Wajah Ibu Ratna memerah pada mendengar ucapan itu. "Kurang ajar kamu, berani sekali kamu bicara begitu padaku." Alisha tidak gentar sedikit pun. Ia melirik Aris yang kini berhenti tertawa dan menatapnya dengan bingung. "Dan untukmu, Aris, nikmatilah sisa-sisa tawamu malam ini. Aku harap tawa itu bisa memberimu kenyang untuk waktu yang sangat lama. Karena mulai detik ini, aku tidak akan lagi membiarkan sampah-sampah ini mengotori piringku." Tanpa menunggu balasan dari siapapun, Alisha melangkah pergi dengan langkah kaki yang mantap dan kepala tegak. Ia tidak menuju kamar untuk menangis di bawah selimut atau mengemasi pakaiannya dengan terburu-buru. Ia berjalan lurus menuju ruang kerjanya yang terkunci rapat di lantai 2. Di dalam ruangan yang tenang itu, Alisha menyalakan lampu meja. Ia duduk di kursi kerjanya dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan degup jantungnya yang masih tidak beraturan. Ia mengambil sebuah map kulit berwarna hitam legam dari dalam brankas tersembunyi di balik lukisan dinding. Di dalam sana tersimpan seluruh kekuatan yang ia sembunyikan selama ini. Ada surat perjanjian pranikah yang ditandatangani Aris dengan terburu-buru 2 tahun lalu, karena ia terlalu fokus pada uang mahar yang Alisha berikan untuk melunasi hutang keluarganya. Ada sertifikat rumah mewah ini yang ternyata sudah dibalik nama atas nama Alisha sejak setahun lalu sebagai jaminan hutang tambahan Aris yang tak pernah terlunasi. Ada pula bukti kepemilikan saham mayoritas di perusahaan konstruksi yang selama ini dibanggakan oleh Ibu Ratna sebagai warisan leluhur mereka, padahal Alisha yang menyuntikkan dana agar perusahaan itu tidak gulung tikar. Mereka selama ini menganggap Alisha hanyalah wanita kampung yang beruntung bisa masuk ke lingkaran keluarga mereka. Mereka lupa bahwa Alisha adalah seorang ahli perencana keuangan yang menguasai banyak aset di kota ini. Kesabaran Alisha selama ini bukan karena ia lemah, melainkan karena ia sedang memberi waktu bagi Aris untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkan cinta setulus itu. Namun malam ini, di depan piring berisi sisa makanan itu, Alisha sadar bahwa ia telah membuang 2 tahun hidupnya untuk orang-orang yang bahkan tidak layak mendapatkan sisa remah roti darinya. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi pengacara pribadinya. "Selamat malam, Pak Hendra. Maaf mengganggu waktu istirahat Anda. Saya ingin Anda segera memproses draft perceraian yang pernah kita bicarakan. Selain itu, tolong siapkan surat pengosongan rumah untuk properti atas nama saya di perumahan ini. Saya ingin semuanya selesai sebelum matahari terbit," ucap Alisha dengan nada bicara yang sangat tenang. Di luar ruangan, ia bisa mendengar suara teriakan Ibu Ratna yang masih memaki-makinya dan suara langkah kaki Aris yang mungkin akan datang untuk memarahinya karena telah berani melawan ibunya. Alisha tersenyum tipis,
sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan sekaligus kelegaan. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Alisha tidak akan membiarkan siapapun tertawa di atas penderitaannya lagi. Ia akan memastikan bahwa mereka akan merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa, bahkan sekadar nasi bersih di atas piring mereka sendiri. Pintu ruang kerja itu diketuk dengan kasar, hampir menyerupai gedoran kemarahan. Alisha tidak bergeming dari kursinya. Ia tetap tenang menatap layar laptop yang menampilkan rincian aset serta aliran dana yang selama ini ia kendalikan dari balik layar. Suara Aris terdengar meninggi di balik pintu, memanggil namanya dengan nada memerintah yang biasanya selalu Alisha patuhi dengan penuh kesabaran. Alisha, buka pintunya. Apa-apaan sikapmu tadi di bawah? Kamu benar-benar sudah tidak punya sopan santunnya kepada ibu? Teriak Aris sambil terus memutar kenop pintu yang terkunci rapat. Alisha berdiri perlahan, merapikan daster batiknya yang anggun, lalu berjalan menuju pintu. Ia membukanya dengan satu sentakan tenang. Aris yang sedang bersandar untuk menggedor hampir saja terjerembab ke depan. Pria itu berdiri dengan wajah merah padam, matanya menyalang penuh amarah yang dipaksakan untuk menutupi rasa malunya di depan keluarga besar tadi. Kamu harus turun sekarang juga. Minta maaf pada ibu dan semua saudara. Kamu sudah mempermalukan aku, Alisha. Apa maksudmu bicara soal tempat sampah di depan mereka semua? Bentak Aris sambil menunjuk wajah istrinya. Alisha menatap ujung telunjuk Aris dengan tatapan dingin, lalu beralih menatap mata suaminya. Mempermalukanmu, Aris? Bukankah kamu yang tadi tertawa paling keras saat ibumu menuangkan sisa makanan ke piringku? Di mana harga dirimu sebagai suami saat istrimu diperlakukan lebih rendah daripada seekor anjing penjaga? Aris tertegun sejenak. Namun egonya yang tinggi segera mengambil alih. Itu cuma bercanda, Alisha. Ibu cuma ingin mengetes kesabaranmu. Kita ini keluarga besar, harus punya selera humor. Jangan jadi wanita baperan yang merusak suasana perjamuan. Kamu itu cuma menantu di sini, sadar posisi sedikit. Aku sangat sadar posisiku, Aris. Justru karena aku sangat sadar, aku memutuskan untuk berhenti menjadi pelawak di tengah keluarga sirkusmu ini. Jawab Alisha dengan suara yang sangat rendah namun syarat akan penekanan. Aris tertawa mengejek. Tawa yang sama yang tadi merobek hati Alisha di ruang makan. Halah, gaya bicaramu sudah seperti orang paling hebat saja. Ingat ya, kalau bukan karena aku yang menikahimu, kamu mungkin masih jadi pegawai rendahan yang makan di warteg. Semua kemewahan yang kamu pakai ini, rumah ini, mobil yang kamu pakai, itu semua karena namaku. Alisha hampir saja tertawa mendengar pengakuan konyol itu. Ia bersandar di bingkai pintu, melipat tangan di dada dengan santai. Oh, jadi kamu merasa rumah ini dan semua fasilitas ini adalah milikmu? Tentu saja, ini rumah keluarga besar Wijaya. Ibu yang mengaturnya, dan aku adalah pewaris tunggalnya. Kamu hanya numpang hidup di sini, jadi jangan berlagak seolah kamu punya hak untuk membantah. Ucap Aris dengan penuh percaya diri. Alisha menarik napas panjang, merasakan sisa-sisa rasa kasihan pada pria di hadapannya menguap sepenuhnya. Pria ini begitu buta oleh kesombongan hingga tidak pernah memeriksa dokumen-dokumen keuangan keluarganya sendiri selama setahun terakhir. Aris terlalu sibuk berpesta dan menjaga gengsi di depan teman-temannya menggunakan uang yang sebenarnya dialirkan oleh Alisha untuk menutupi kebangkrutan perusahaan mereka. Baiklah kalau itu maumu. Jika rumah ini milikmu, maka silakan nikmati malam ini sepuas hati. Tapi jangan pernah menyesal atas apa yang akan terjadi saat matahari terbit nanti, kata Alisha sambil menutup kembali pintu ruang kerjanya. Hei, belum selesai bicara. Aris kembali menggedor pintu, namun Alisha mengabaikannya. Di dalam kamar, Alisha segera mengemasi draft dokumen yang telah ia cetak. Ia menelepon asisten pribadinya, Maya, untuk memastikan semua pemindahan data saham sudah masuk ke tahap akhir. Tidak ada kata mundur. Selama 2 tahun ini, Alisha telah memberikan segalanya. Cinta, waktu, bahkan harta pribadinya untuk menyelamatkan martabat keluarga Aris yang sebenarnya sudah hancur sejak lama. Namun, balasan yang ia terima hanyalah penghinaan yang terstruktur. Ibu Ratna, wanita itu adalah otak di balik semua penderitaan Alisha. Sejak hari pertama pernikahan, Ibu Ratna selalu menekankan bahwa Alisha hanyalah orang luar yang beruntung. Beliau seringkali menyuruh pelayan rumah tangga untuk libur agar Alisha yang mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari mencuci baju Ibu Ratna hingga membersihkan gudang yang berdebu, hanya untuk menunjukkan siapa penguasa di rumah itu.
Puncak kebencian Alisha terjadi ketika ia menyadari bahwa selama ini suaminya tidak pernah benar-benar bekerja di kantor. Aris hanya menghabiskan waktu di klub malam dan menggunakan kartu kredit yang tagihannya diam-diam dibayar oleh Alisha melalui akun bisnisnya. Alisha melakukan itu semua karena ia percaya pada institusi pernikahan. Ia percaya Aris bisa berubah. Namun tawa Aris di ruang makan tadi adalah titik mati bagi kepercayaan itu. Pukul 2 dini hari, ketika seisi rumah sudah terlelap setelah pesta yang melelahkan, Alisha keluar dari ruang kerjanya. Ia berjalan menuruni tangga dengan langkah tanpa suara. Ia berhenti sejenak di depan pintu kamar ibu mertuanya, mendengar suara dengkur halus dari dalam sana. Alisha tersenyum sinis. "Nikmatilah tidur nyenyakmu, ibu mertua, karena besok ibu akan bangun di rumah yang bukan lagi milik ibu," pikirnya dalam hati. Alisha melangkah ke bagasi, masuk ke dalam mobilnya, dan mengemudikan kendaraan itu keluar dari gerbang rumah besar tersebut. Ia tidak membawa banyak barang, hanya dokumen-dokumen penting dan laptopnya. Pakaian bisa dibeli, tapi harga diri harus direbut kembali dengan perhitungan yang matang. Ia memarkirkan mobilnya di sebuah hotel mewah di pusat kota, tempat yang sudah ia pesan sebelumnya. Di dalam kamar hotel, Alisha berdiri di depan jendela besar yang menampilkan gemerlap lampu kota. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Tidak ada lagi Alisha yang lemah, tidak ada lagi Alisha yang menunduk saat dihina. Tepat pukul 6 pagi, ponsel Alisha bergetar. Sebuah pesan singkat dari Pak Hendra, pengacaranya, masuk. Pesan itu berisi konfirmasi bahwa gugatan cerai telah didaftarkan secara daring dan surat perintah pengosongan rumah atas dasar kepemilikan sah sudah disiapkan oleh tim lapangan. "Mari kita lihat, seberapa keras kalian bisa tertawa sekarang," gumam Alisha. Ia tahu, saat ini di rumah itu, Aris mungkin baru saja terbangun dan mencari-cari sarapan yang biasanya sudah disiapkan Alisha di atas meja. Ia bisa membayangkan ekspresi bingung Aris saat menyadari istrinya tidak ada dimanapun. Dan sebentar lagi, tawa yang selama ini mereka tujukan pada Alisha akan berubah menjadi tangisan histeris yang memilukan. Pukul 7 pagi, Alisha mengirimkan sebuah pesan singkat ke grup percakapan keluarga besar Aris. Sebuah pesan yang sederhana namun mampu meruntuhkan fondasi hidup mereka. "Selamat pagi semuanya. Terlampir adalah sertifikat kepemilikan rumah, bukti pengalihan saham, dan surat draft perceraian saya dengan Aris. Bagi yang merasa masih berada di dalam rumah saya, harap segera mengemasi barang-barang kalian dalam waktu 2 jam ke depan sebelum tim keamanan saya datang untuk mengosongkan tempat itu secara paksa. Oh, dan Ibu Ratna, sisa makanan semalam masih ada di piring saya. Silakan Ibu habiskan sendiri sebagai sarapan terakhir di rumah saya." Setelah mengirim pesan itu, Alisha mematikan ponselnya. Ia memesan secangkir kopi hitam tanpa gula dan sepotong roti panggang yang hangat. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia merasakan rasa makanan yang benar-benar nikmat di lidahnya. Tidak ada rasa amis, tidak ada rasa pahit penghinaan. Hanya ada rasa kebebasan yang manis, mengalir perlahan menghapus setiap luka yang pernah mereka torehkan. Ia duduk dengan tenang di sofa hotel, menatap matahari yang mulai merangkak naik. Alur hidupnya kini sepenuhnya ada di tangannya. Ia bukan lagi pemeran pendukung dalam drama penderitaan yang diciptakan oleh mertuanya. Ia adalah sutradara, pemilik modal, sekaligus pemenang tunggal dalam permainan ini. Dan bagi Alisha, penghinaan semalam adalah investasi terbaik yang pernah ia buat, karena dari sanalah ia menemukan keberanian untuk mengambil kembali segala sesuatu yang memang seharusnya menjadi miliknya sejak awal. Matahari mulai merangkak naik, menembus celah gorden kamar hotel yang mewah itu dengan cahaya keemasan yang tajam. Alisha menyesap kopi hitamnya yang masih mengepul, membiarkan rasa pahit yang bersih itu menetralkan sisa-sisa sesak di dadanya. Di luar sana, ia tahu badai sedang mengamuk. Pesan yang ia kirimkan ke grup keluarga besar 1 jam yang lalu pastilah sudah meledak layaknya bom waktu yang menghancurkan ketenangan pagi mereka. Ia menyalakan kembali ponselnya. Benar saja, ratusan notifikasi masuk seperti air bah. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari Aris, pesan suara yang penuh makian dari Ibu Ratna, hingga rentetan pertanyaan bingung dari para sepupu yang semalam ikut menertawakannya. Alisha tidak membalas satupun. Ia justru membuka sebuah folder digital yang berisi arsip perjalanannya selama 5 tahun terakhir, jauh sebelum ia mengenal Aris dan lingkaran keluarga toksiknya itu. Orang-orang hanya mengenal Alisha sebagai yatim piatu yang bekerja keras di sebuah firma konsultan. Aris dan ibunya pun percaya pada narasi itu.
Mereka tidak pernah tahu bahwa Alisha adalah pewaris tunggal dari sebuah perusahaan investasi properti yang dijalankan oleh wali amanahnya sejak kedua orang tuanya tiada dalam kecelakaan belasan tahun silam. Ia sengaja menyembunyikan identitas aslinya saat bertemu Aris, karena ia ingin dicintai sebagai manusia, bukan karena angka-angka di buku banknya. 2 tahun lalu, ketika Aris datang kepadanya dengan wajah memelas menceritakan perusahaan keluarganya yang hampir disita bank, Alisha luluh. Ia mengira Aris adalah pria tulus yang sedang tertimpa musibah. Alisha pun menyusun strategi. Ia menggunakan dana pribadinya untuk membeli hutang-hutang keluarga Wijaya secara diam-diam melalui perusahaan cangkang. Ia menyelamatkan rumah mereka, kantor mereka, bahkan gaya hidup mereka. Namun, demi menjaga harga diri Aris sebagai lelaki, ia membiarkan Aris merasa bahwa semua itu adalah hasil negosiasi Aris sendiri. Meski secara hukum, semua aset itu berpindah tangan ke bawah kendali Alisha. Kesalahan terbesar Alisha adalah terlalu mencintai dengan cara melindungi secara berlebihan. Ia membiarkan Ibu Ratna merasa tetap menjadi ratu di rumah itu, sementara Alisha berperan sebagai menantu yang penurut dan sederhana. Ia mengalah saat mertuanya meminta sertifikat rumah diletakkan di brankas keluarga, tanpa Ibu Ratna sadari bahwa sertifikat yang ia peluk itu hanyalah salinan, sementara dokumen asli yang seatas nama Alisha tersimpan aman di bank. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini panggilan dari Aris masuk lagi. Alisha menggeser tombol hijau, ingin mendengar suara pria yang semalam menertawakannya di depan piring sisa makanan itu. Alisha, apa-apaan pesan gila itu? Kamu sedang mabuk ya? Berani-beraninya kamu mengaku-ngaku rumah ini milikmu dan menyuruh kami pindah. Suara Aris terdengar gemetar, antara marah dan ketakutan yang sangat besar. Alisha menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi dengan santai. Aku tidak pernah sesadar ini, Aris. Bacalah lampiran dokumen itu dengan teliti. Jika perlu, panggil pengacara keluargamu yang paling hebat untuk mengecek keasliannya. Oh, aku lupa, pengacara keluargamu juga dibayar menggunakan dana dari rekeningku, bukan? Jangan membual. Ibu bilang semua aset ini adalah warisan ayah. Kamu itu cuma orang asing yang kami beri tempat berteduh, bentak Aris lagi. Warisan ayahmu sudah habis sejak 10 tahun yang lalu untuk menutupi kerugian judi kasino dan investasi bodong yang ia lakukan, Aris. Ibu Ratna tahu itu, tapi dia terlalu sombong untuk mengakuinya. Selama 2 tahun ini, setiap butir nasi yang masuk ke tenggorokan kalian, setiap liter bensin yang membakar mesin mobilmu, dan setiap perhiasan emas yang digantungkan ibumu di lehernya, itu semua adalah uangku. Suara Alisha tetap datar, dingin, dan menusuk. Terdengar suara kegaduhan di seberang telepon. Sepertinya Aris sedang bersama Ibu Ratna yang berteriak-teriak histeris di latar belakang. Bohong, itu bohong. Usir perempuan jalang itu. Dia pasti memalsukan surat-suratnya. Teriak Ibu Ratna dengan suara melengking yang sangat Alisha kenali. 2 jam, Aris. Waktumu tersisa 1 jam 30 menit lagi. Jika pada pukul 9 pagi kalian belum keluar dari rumahku, tim keamanan dan pihak kepolisian akan datang untuk mengeksekusi pengosongan. Aku tidak akan segan-segan menyeret kalian keluar jika perlu. Anggap saja ini balasan atas lelucon, makanan sisa semalam, ucap Alisha sebelum mematikan telepon secara sepihak. Ia merasa sebuah beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya mulai terangkat. Alisha teringat kembali bagaimana selama 2 tahun ini ia selalu bangun paling pagi untuk menyiapkan jamu untuk Ibu Ratna, hanya untuk mendapatkan cacian karena suhunya kurang panas. Ia teringat bagaimana Aris sering pulang larut malam dengan aroma parfum wanita lain dan saat Alisha bertanya, Aris justru menuduhnya posesif dan tidak tahu diri sebagai istri yang menumpang. Semua pengorbanan itu kini terasa begitu konyol. Alisha merutuki dirinya yang dulu begitu naif. Ia mengira dengan memberikan segalanya, ia akan mendapatkan kasih sayang yang sama. Namun ternyata, bagi orang-orang seperti Aris dan ibunya, kebaikan adalah kelemahan yang harus dimanfaatkan sampai habis. Alisha membuka laptopnya lagi dan mengirimkan sebuah surel kepada Dewan Direksi Perusahaan Konstruksi yang dikelola Aris. Isinya singkat. Penghentian total suntikan dana dan pemberitahuan pergantian kepemimpinan. Ia akan membiarkan perusahaan itu mati secara perlahan, atau jika ia mau, ia bisa menjualnya kepada kompetitor paling sengit keluarga Wijaya. Ia melihat jam di dinding hotel. Pukul 8:15. Alisha memutuskan untuk mandi dan bersiap-siap. Ia mengenakan setelan blazer berwarna merah menyala dengan sepatu hak tinggi yang tajam. Ia memulas bibirnya dengan lipstik warna merah darah, memberikan kesan wanita yang kuat, berani,
dan tak tersentuh. Hari ini bukan hanya tentang perceraian. Hari ini adalah tentang reklamasi diri. Alicia akan datang ke rumah itu sekali lagi, bukan sebagai menantu yang teraniaya, melainkan sebagai pemilik sah yang datang untuk mengusir benalu. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana wajah angku Ibu Ratna dan tawa sombong Aris luntur menjadi debu keputusasaan. Sambil merapikan rambutnya di depan cermin, Alicia berbicara pada pantulan dirinya sendiri. Kalian pikir kalian bisa menginjakku dan aku akan tetap diam? Kalian lupa bahwa tanah yang kalian injak pun adalah milikku. Ia mengambil tas tangannya, memasukkan kunci-kunci aset penting, dan melangkah keluar kamar dengan aura yang berbeda. Tidak ada lagi keraguan. Setiap langkah kakinya yang beradu dengan lantai koridor hotel terdengar seperti irama kemenangan yang mendebarkan. Perang baru saja dimulai, dan Alicia sudah memegang semua kartu as di tangannya. Ia akan memastikan bahwa setiap tetes air mata yang ia tahan selama 2 tahun ini akan dibayar dengan kejatuhan yang paling memalukan bagi keluarga Wijaya. Di ujung jalan nanti, ia tahu kebebasan mutlak sedang menunggunya dengan tangan terbuka. Mobil sedan hitam milik Alicia berhenti tepat di depan gerbang tinggi rumah mewah bergaya Eropa itu. Di sana, suasana sudah sangat kacau. Alicia bisa melihat dari balik kaca mobil, beberapa mobil mewah milik kerabat Aris yang semalam masih terparkir rapi, kini mulai bergerak keluar dengan terburu-buru. Rupanya, pesan singkat di grup keluarga besar tadi telah menciptakan kepanikan massal. Orang-orang yang semalam ikut tertawa saat piring Alicia dikotori makanan sisa, kini lari tunggang langgang karena takut terseret dalam sengketa hukum. Alicia keluar dari mobil dengan gerakan yang sangat tenang. Ia tidak terburu-buru. Suara sepatu hak tingginya yang mengetuk aspal terdengar sangat ritmis, seolah sedang menghitung detik-detik kehancuran keluarga Wijaya. Di depan pintu utama, Aris berdiri dengan rambut berantakan dan kemeja yang tidak terkancing sempurna. Wajahnya yang biasanya sombong kini pucat pasi, dipenuhi keringat dingin yang mengucur deras. Alicia, berhenti, apa maksudnya semua ini? Aku baru saja menelepon bank dan mereka bilang rekening operasional rumah ini telah dibekukan atas permintaanmu. Bagaimana mungkin? Aris berteriak dengan suara yang pecah, kehilangan wibawa yang selama ini ia banggakan. Alicia berhenti tepat 2 langkah di depan suaminya. Ia melepas kacamata hitamnya perlahan, menatap Aris dengan tatapan yang sangat kosong. Itu karena rekening itu adalah rekening perusahaanku yang aku pinjamkan atas namamu, Aris. Sekarang, masanya sudah habis. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang seharusnya tetap berada di kantongku. Kamu licik, Alicia. Selama ini kamu menjebak kami. Aris mencoba meraih lengan Alicia, namun Alicia dengan cepat menghindar. Menjebak? Aku menyelamatkan kalian dari penjara karena hutang 10 miliar 2 tahun lalu. Aku melunasi semuanya, membiayai gaya hidup ibumu yang tidak tahu diri itu, dan membiarkanmu merasa seperti bos besar di depan teman-temanmu. Jika itu yang kamu sebut menjebak, maka kamu adalah orang paling tidak tahu berterima kasih yang pernah aku temui, jawab Alicia dengan suara yang sangat stabil namun penuh ancaman. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar lengkingan suara Ibu Ratna. Wanita tua itu berlari keluar sambil membawa sebuah tas bermerek mahal yang dipenuhi perhiasan. Alicia, kamu wanita ular. Keluar dari rumahku. Aris, kenapa kamu diam saja? Panggil polisi, usir perempuan miskin ini sekarang juga. Ibu Ratna mencoba mendorong Alicia, namun Maya, asisten pribadi Alicia yang baru saja tiba bersama 2 orang petugas keamanan berseragam, segera menghalangi pergerakan wanita itu. Ibu Ratna terkejut melihat kehadiran orang-orang berseragam di halaman rumahnya sendiri. Ibu Ratna, harap tenang, ucap Alicia sambil menunjuk ke arah petugas keamanan tersebut. Mereka di sini untuk memastikan bahwa tidak ada satupun barang milik saya yang dibawa keluar dari rumah ini. Dan sebagai catatan, hampir 90% isi rumah ini, termasuk tas yang ibu peluk itu, dibeli menggunakan kartu kredit atas nama perusahaan saya. Jadi, silakan letakkan tas itu kembali di lantai, atau kita bisa membicarakan ini di kantor polisi atas tuduhan pencurian aset. Wajah Ibu Ratna berubah dari merah menjadi putih seperti kertas. Ia menatap tas tangannya, lalu menatap Alicia dengan rasa tidak percaya yang amat sangat. Ini kado ulang tahun dari Aris. Kamu tidak punya hak. Aris membelinya dengan uangku, Bu. Jadi secara hukum, itu milikku, balas Alicia tajam. Aris mencoba menengahi dengan suara yang kini melembut, mencoba teknik manipulasi yang biasa ia gunakan. Alicia, sayang dengar dulu.
Kita bisa bicarakan ini baik-baik di dalam. Ibu mungkin memang salah semalam, dia hanya terbawa suasana. Aku akan menyuruhnya minta maaf padamu. Jangan hancurkan pernikahan kita hanya karena masalah sepele seperti semalam. Alisha menatap Aris dengan rasa jijik yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Masalah sepele? Kamu tertawa saat ibumu memperlakukanku seperti binatang, Aris. Kamu membiarkan martabat istrimu diinjak-injak hanya untuk menyenangkan ego ibumu. Dan sekarang kamu menyebutnya sepele karena kamu sadar bahwa tanpa aku, kamu hanyalah seorang pengangguran yang tidak punya tempat tinggal. Alisha mengeluarkan sebuah map hitam dan melemparkannya ke dada Aris. Map itu jatuh ke lantai, terbuka, dan menampilkan draft perceraian serta surat perintah pengosongan. Tanda tangani itu sekarang, atau kita biarkan pengadilan yang membuka semua borok keuangan keluargamu kepada publik. Aku punya bukti semua aliran dana haram yang kamu ambil dari kas perusahaan untuk membiayai selingkuhanmu di apartemen pusat kota itu, Aris. Jangan pikir aku tidak tahu, bisik Alisha di telinga suaminya. Aris mematung. Rahasianya yang paling gelap ternyata sudah berada di tangan Alisha. Ia merosot, berlutut di atas lantai marmer yang semalam masih ia banggakan. Di belakangnya, Ibu Ratna mulai menangis histeris, meratap seolah-olah dialah korban di sini. Para tetangga mulai mengintip dari balik pagar, menyaksikan kejatuhan dramatis keluarga yang selama ini dikenal sangat angkuh di lingkungan tersebut. Alisha tidak merasa iba sedikit pun. Di matanya, air mata Ibu Ratna adalah air mata buaya, dan lutut Aris yang gemetar adalah wujud dari pengecut yang kehilangan sumber uangnya. Ia melihat jam tangannya. Pukul 9 pagi tepat. Waktunya habis, ucap Alisha kepada petugas keamanannya. Mulai pengosongan. Pastikan mereka hanya membawa pakaian pribadi yang mereka miliki sebelum pernikahan ini terjadi. Selebihnya, biarkan tetap di tempatnya. Alisha kemudian melangkah masuk ke dalam rumahnya sendiri, melewati suaminya yang masih bersimpuh di lantai. Ia berjalan menuju ruang makan, tempat di mana semalam ia dihina. Piring yang berisi sisa makanan semalam masih ada di sana, persis di posisi yang sama. Baunya mulai menyengat, dikerubuti lalat-lalat kecil. Alisha mengambil piring itu, menatapnya sejenak dengan senyum getir, lalu menjatuhkannya ke lantai. Perang, piring itu hancur berkeping-keping bersama seluruh masa lalu pahitnya di rumah ini. Mulai hari ini, gumam Alisha pada ruangan yang kini mulai riuh dengan aktivitas petugas keamanan, tidak akan ada lagi sisa makanan untuk orang-orang yang tidak tahu cara menghargai pemberian. Ia duduk di kursi utama meja makan, mengambil alih tahta yang selama ini direbut paksa oleh mertuanya. Sambil menunggu pengacaranya datang membawa dokumen akhir, Alisha melihat melalui jendela besar bagaimana Aris dan ibunya digiring keluar menuju gerbang dengan hanya membawa 2 koper kecil. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanyalah bayang-bayang dari keluarga yang hancur karena keserakahan dan keangkuhan mereka sendiri. Alisha menarik napas dalam, merasakan udara di rumah itu kini terasa jauh lebih bersih dan ringan. Ia telah memenangkan pertempuran pertama, dan ia siap untuk memenangkan seluruh peperangan ini. Langkah kaki petugas keamanan yang mondar-mandir di dalam rumah itu menciptakan irama yang sangat kontras dengan kesunyian mencekam yang menyelimuti Aris dan Ibu Ratna. Alisha tetap duduk di kursi utama ruang makan, memperhatikan satu persatu barang mewah yang kini diberi label penyitaan internal. Sebuah lukisan minyak bernilai ratusan juta rupiah yang dulu dipesan Ibu Ratna dengan pongahnya kini sedang diturunkan dari dinding. Alisha, setidaknya biarkan aku membawa obat-obatanku, teriak Ibu Ratna dari arah ruang tamu. Suaranya tidak lagi melengking angkuh, melainkan parau karena terlalu banyak menangis. Alisha bangkit dari duduknya dan berjalan perlahan menuju ruang tamu. Ia melihat Ibu Ratna sedang terduduk di lantai, memeluk tas kecil berisi botol-botol vitamin mahal yang sebenarnya juga dibeli dengan uang Alisha. Di sampingnya, Aris hanya terdiam 1000 bahasa, menatap kosong ke arah deretan lemari piala dan piagam penghargaan bisnisnya yang kini tak lebih dari sekadar tumpukan plastik dan logam tak berharga. Ambil obatmu, Bu. Aku bukan orang yang tidak punya hati nurani seperti kalian, ucap Alisha sambil berdiri menjulang di hadapan mereka. Tapi hanya obat. Perhiasan yang ibu pakai di leher dan pergelangan tangan itu harus ditinggalkan. Itu adalah aset yang dibeli atas nama perusahaan investasi saya. Ibu Ratna gemetar. Dengan tangan yang tampak sangat renta, ia melepas kalung emasnya satu persatu. Kamu benar-benar kejam, Alisha. Kamu tega melihat ibu mertuamu sendiri pergi tanpa membawa apa-apa. Alisha berjongkok agar matanya sejajar dengan mata Ibu Ratna.
2 tahun, Bu. 2 tahun saya mencoba menjadi menantu yang baik. Saya mencuci baju ibu saat ibu sengaja meliburkan asisten rumah tangga hanya untuk menyiksa saya. Saya memasak makanan terbaik, tapi ibu justru memberikan sisa makanan di piring saya semalam. Di mana hati nurani ibu saat itu? Apakah saat itu ibu merasa kejam? Ibu Ratna memalingkan wajah, tidak mampu menjawab. Sementara itu, Aris akhirnya mendongak. Matanya merah dan berkaca-kaca. Alisha, aku akan berubah. Beri aku satu kesempatan lagi. Kita bisa memulai dari awal. Aku akan bekerja keras. Aku janji. Bekerja keras. Alisha tertawa hambar. Kamu bahkan tidak bisa membedakan mana rekening pribadi dan mana modal usaha. Kamu menghabiskan ratusan juta untuk wanita di apartemen itu sambil berpikir bahwa uang itu tidak akan pernah habis. Kesempatanmu sudah mati saat kamu tertawa di atas penderitaanku semalam, Aris. Tawa itu adalah tanda tangan terakhir dari kehancuran pernikahan kita. Alisha berdiri dan memberikan kode kepada Pak Hendra, pengacaranya, untuk menyerahkan sebuah map tipis lainnya. Ini adalah bukti perselingkuhanmu dan laporan penyalahgunaan dana perusahaan. Jika kamu menandatangani surat cerai dan pengalihan sisa aset ini sekarang, aku tidak akan melaporkanmu ke polisi. Kamu bisa pergi dengan damai, membawa ibumu dan 2 koper pakaian kalian. Aris menatap dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia tahu ia tidak punya pilihan. Melawan Alisha secara hukum adalah bunuh diri finansial dan sosial. Dengan sisa-sisa harga diri yang sudah hancur, Aris mengambil pulpen dan menandatangani surat-surat itu di atas lantai marmer yang kini terasa sangat dingin. Selesai, gumam Aris dengan suara nyaris tak terdengar. Bagus. Sekarang, silakan keluar. Sopir saya sudah menyiapkan taksi di depan gerbang untuk membawa kalian ke rumah lama kalian di pinggiran kota. Rumah yang selama ini kalian sebut sebagai gudang itu adalah satu-satunya aset yang tidak saya ambil, karena nilainya terlalu kecil untuk saya urus, ucap Alisha dengan ketegasan yang mutlak. Ibu Ratna dan Aris bangkit berdiri dengan susah payah. Mereka menyeret 2 koper kecil melewati lorong panjang rumah yang dulu mereka kuasai dengan kesombongan. Para pelayan rumah tangga berdiri berjejer di dekat pintu keluar, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan rasa simpati. Justru, ada sorot kelegaan di mata para pekerja itu karena akhirnya mereka bebas dari perintah-perintah semena-mena Ibu Ratna. Saat Aris sampai di pintu depan, ia menoleh sekali lagi ke arah Alisha yang berdiri di tengah ruangan yang luas itu. Alisha, apa kamu pernah benar-benar mencintaiku? Alisha menatapnya datar. Aku mencintai sosok pria yang aku kira jujur dan tulus saat kita pertama kali bertemu. Tapi ternyata, sosok itu tidak pernah ada. Kamu hanyalah sebuah ilusi yang harganya sangat mahal, Aris. Dan sekarang, aku sudah lunas membayar semua pelajaran itu. Pintu besar itu akhirnya tertutup rapat di belakang Aris dan ibunya. Suasana rumah seketika menjadi tenang, hanya menyisakan deru pendingin ruangan dan suara langkah kaki petugas yang masih bekerja. Alisha berjalan menuju jendela, melihat taksi itu perlahan menjauh meninggalkan area perumahan elit tersebut. Ia tidak merasa sedih. Ia justru merasakan aliran energi baru yang mengalir di dalam pembuluhnya. Selama 2 tahun ia telah hidup dalam kepura-puraan, menekan kecerdasannya, dan menyembunyikan kekuatannya hanya demi menyenangkan orang-orang yang tidak tahu cara menghargai. Kini, topeng itu telah lepas. Maya, panggil Alisha kepada asistennya. Iya, Bu. Ganti semua kunci di rumah ini dengan sistem biometrik sore ini juga. Dan hubungi agen properti, saya ingin rumah ini dijual. Saya tidak ingin tinggal di tempat yang udaranya sudah terkontaminasi oleh ingatan tentang mereka. Baik, Bu. Lalu bagaimana dengan rencana pertemuan dengan direksi perusahaan konstruksi besok pagi? Tanya Maya sambil mencatat di tabletnya. Alisha tersenyum, sebuah senyuman yang penuh dengan otoritas dan kepercayaan diri. Jadwalkan ulang di kantor pusat saya. Saya akan memperkenalkan diri secara resmi sebagai pemilik baru mereka. Dan pastikan Aris tidak lagi memiliki akses, bahkan ke area parkir sekalipun. Malam itu, Alisha kembali ke hotel bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai seorang pemenang yang sedang merencanakan langkah selanjutnya. Ia membuka laptopnya dan mulai menyusun strategi ekspansi bisnis yang selama ini tertunda karena ia terlalu sibuk mengurus drama rumah tangganya. Ia menyadari bahwa membalas dendam terbaik bukanlah dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri yang tidak akan pernah bisa dijangkau kembali oleh mereka yang pernah meremehkannya. Di bawah lampu kota yang gemerlap, Alisha menuliskan satu kalimat di buku catatan pribadinya.
Bab kehidupan yang lama telah terbakar habis, dan dari abunya, aku membangun kerajaan yang jauh lebih kokoh. Langit sore yang mulai memerah memberikan kesan dramatis pada ruang rapat di lantai paling atas gedung pusat bisnis Alisha. Ia berdiri di depan jendela kaca besar, menatap cakrawala kota dengan perasaan yang jauh lebih tenang dibandingkan kemarin pagi. Di tangannya, terdapat sebuah dokumen laporan keuangan dari perusahaan konstruksi milik keluarga Wijaya yang kini sudah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ternyata, kebobrokan di dalam sana jauh lebih parah dari yang ia duga. Bukan hanya korupsi kecil-kecilan, melainkan penggelapan dana proyek besar yang dilakukan Aris untuk menutupi gaya hidup mewahnya. Pintu ruangan terbuka perlahan. Maya masuk dengan raut wajah yang serius namun terkendali. Bu Alisha, mereka sudah datang. Seluruh dewan direksi dan manajer senior sudah menunggu di ruang konferensi utama. Dan ada Aris di lobi bawah. Dia memaksa masuk, mengaku masih memiliki hak bicara sebagai direktur utama. Alisha tidak segera berbalik. Ia masih menikmati pemandangan kota yang mulai menyalakan lampu-lampunya. Biarkan dia masuk ke ruang rapat, Maya. Tapi pastikan dia hanya duduk sebagai penonton. Jangan beri dia kursi di meja utama. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana seluruh dunianya berpindah tangan secara resmi hari ini. Baik, Bu. Lalu bagaimana dengan Ibu Ratna? Dia terus menelepon kantor pusat, mengancam akan membawa masalah ini ke media dengan tuduhan penipuan aset. Tambah Maya. Alisha tertawa kecil, suara tawa yang jernih namun dingin. Media? Silakan saja. Justru itu yang aku harapkan. Biarkan publik tahu bagaimana seorang ibu mertua memperlakukan menantunya, dan biarkan mereka melihat bukti-bukti penggelapan dana yang dilakukan anaknya. Jika dia ingin hancur secara sosial di seluruh negeri, aku akan membantunya membukakan pintu. Beberapa menit kemudian, Alisha melangkah masuk ke ruang konferensi. Suasana seketika menjadi sunyi senyap. Puluhan pria dan wanita dalam setelan jas mahal berdiri memberikan penghormatan. Di sudut ruangan, terlihat Aris duduk di kursi tambahan dengan wajah yang sangat kuyu. Matanya sembab, dan pakaiannya tidak serapi biasanya. Saat melihat Alisha masuk dengan aura kepemimpinan yang begitu kuat, Aris tampak menciut. Ia seolah baru tersadar bahwa wanita yang dulu ia tertawakan di meja makan adalah predator puncak dalam rantai makanan bisnis ini. Alisha duduk di kursi pimpinan. Ia tidak basa-basi. Selamat sore semuanya. Saya rasa tidak perlu ada perkenalan panjang. Kalian mengenali saya sebagai istri dari mantan atasan kalian. Tapi mulai detik ini, kalian harus mengenal saya sebagai pemilik tunggal PT Wijaya Konstruksi yang baru. Saya telah melunasi seluruh hutang perusahaan ini kepada bank dengan kompensasi pengalihan 100% saham ke tangan saya. Suara bisik-bisik mulai terdengar di ruangan itu. Aris tiba-tiba berdiri, suaranya bergetar karena emosi. Alisha, kamu tidak bisa melakukan ini. Perusahaan ini dibangun oleh kakekku. Kamu hanya menggunakan celah hukum untuk mencurinya dariku. Alisha menatap Aris dengan dingin tanpa sedikit pun rasa terkejut. Mencuri? Aris? Mari kita bicara soal pencurian. Mari kita bicara tentang proyek jembatan di Jawa Barat yang dananya kamu alihkan ke rekening pribadimu sebesar 5 miliar rupiah tahun lalu. Atau mungkin kita bicara soal pembelian apartemen mewah di pusat kota menggunakan dana darurat perusahaan. Wajah Aris seketika berubah pucat pasi. Ia kembali terduduk dengan lemas. Seluruh dewan direksi menatapnya dengan tatapan menghina. Mereka selama ini sudah menaruh curiga, namun tidak ada yang berani bersuara karena posisi Aris sebagai pemilik. Kini, kebenaran itu terpampang nyata di layar besar ruangan tersebut melalui data yang disajikan oleh tim Alisha. Karena adanya pelanggaran berat terhadap kode etik dan hukum pidana, saya secara resmi memberhentikan Aris Wijaya dari seluruh posisi struktural di perusahaan ini. Suara Alisha menggema, tegas dan tak terbantahkan. Bukan hanya itu, saya telah menyiapkan tim audit forensik. Jika dalam waktu 24 jam dana yang diselewengkan tidak dikembalikan, saya tidak akan ragu untuk melimpahkan kasus ini ke pihak kepolisian. Alisha, tolong, jangan lakukan itu. Ibu bisa kena serangan jantung kalau tahu aku masuk penjara. Rinti Aris, mencoba memohon belas kasihan terakhir. Ibumu seharusnya sudah memikirkan itu saat dia menuangkan sampah ke piringku, Aris. Dia merasa bisa berbuat semena-mena karena merasa kalian adalah penguasa dan aku adalah pelayan. Sekarang, kalian adalah orang asing di mataku. Dan orang asing yang mencuri uangku harus menghadapi konsekuensi hukum, jawab Alisha tajam.
Rapat itu berlanjut dengan agenda pembersihan internal. Alisha memecat beberapa manajer yang terbukti membantu Aris dalam melakukan penggelapan dana. Ia bekerja dengan presisi yang mematikan, seperti seorang ahli bedah yang sedang memotong jaringan kanker dari sebuah tubuh yang sekarat. Seluruh orang di ruangan itu kini menatapnya dengan rasa hormat yang bercampur dengan ketakutan. Mereka sadar bahwa Alisha bukan hanya pintar, tapi ia juga tidak memiliki belas kasihan bagi mereka yang tidak berintegritas. Setelah rapat usai, Aris masih tertahan di ruangan itu, tidak berani bergerak. Alisha menghampirinya saat ruangan sudah mulai sepi. Ia meletakkan selembar amplop kecil di atas meja di depan Aris. "Apa ini? Cek?" tanya Aris dengan seberkas harapan di matanya. Alisha tersenyum sinis. "Buka saja." Aris membuka amplop itu dan wajahnya hancur seketika. Di dalamnya bukan cek, melainkan foto-foto rumah lamanya di pinggiran kota yang sedang dipasangi papan pengumuman penyitaan oleh pihak bank. Rupanya, hutang-hutang pribadi Aris yang selama ini dijamin oleh rumah itu juga telah jatuh tempo, dan Alisha memutuskan untuk tidak lagi menanggungnya. "Kamu benar-benar ingin aku menjadi gelandangan, Alisha?" tanya Aris dengan suara parau. "Aku hanya membiarkanmu merasakan apa yang selama ini kamu berikan padaku, ketiadaan harga diri. Kamu dan ibumu mencintai kemewahan di atas penderitaan orang lain. Sekarang, cobalah mencintai kehidupan tanpa sepeser pun uang dariku," ucap Alisha sambil berbalik pergi. Ia melangkah keluar dari gedung itu dengan kepala tegak. Di luar, hujan mulai turun, membasahi jalanan kota yang sibuk. Alisha masuk ke dalam mobilnya dan menutup pintu rapat-rapat. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kemenangan ini meresap ke dalam jiwanya. Puncak konflik ini telah ia lalui dengan gemilang. Ia telah mengambil kembali tahtanya, menghancurkan musuh-musuhnya dengan elegan. Dan kini saatnya ia membangun masa depannya sendiri tanpa ada satupun sisa-sisa kotoran dari masa lalu yang menghalanginya. Mobil itu meluncur membelah kegelapan malam, membawa Alisha menuju babak baru yang sepenuhnya ia kendalikan sendiri. Pagi itu, suasana di kantor pusat PT Wijaya Konstruksi terasa sangat berbeda. Aroma ketegangan yang biasanya menyelimuti lorong-lorong kantor kini berganti dengan aura kedisiplinan yang kaku namun menyegarkan. Alisha duduk di kursi kebesarannya, menatap pemandangan kota dari balik kaca jendela besar yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Di hadapannya, setumpuk dokumen kepemilikan aset telah tertata rapi, menunggu keputusan akhir darinya. Namun, ketenangan itu terusik ketika Maya masuk dengan wajah cemas. "Bu Alisha, Ibu Ratna ada di lobi." Kali ini dia tidak berteriak-teriak, tetapi dia menolak untuk pergi. Dia membawa beberapa wartawan media daring dan bersikeras ingin melakukan mediasi di depan kamera. Alisha tidak terkejut. Ia sudah memperkirakan bahwa Ibu Ratna akan menggunakan senjata terakhirnya, sandiwara penderitaan. "Biarkan mereka naik, Maya. Tapi pastikan wartawan itu hanya boleh merekam di ruang tunggu kaca. Aku ingin mereka melihat kebenaran tanpa ada satu kata pun yang dipelintir." Beberapa menit kemudian, Ibu Ratna masuk ke ruangan Alisha. Penampilannya sangat kontras dengan kemewahan yang biasa ia pamerkan. Ia mengenakan baju kurung tua yang tampak kusam dan kerudung yang dipasang sembarangan. Wajahnya dibuat terlihat sangat pucat, seolah-olah ia sedang menanggung beban seluruh dunia di pundaknya. Saat melihat Alisha, ia langsung jatuh bersimpu di lantai, meratap dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar hingga ke ruang tunggu. "Alisha, menantuku yang baik, Ibu mohon, ampuni kami. Jangan ambil rumah itu, jangan hancurkan masa depan Aris. Ibu tahu ibu salah, ibu minta maaf atas perbuatan ibu yang lalu," ratap Ibu Ratna sambil mencoba meraih kaki Alisha. Alisha menarik kakinya sedikit ke belakang, menatap wanita di bawahnya itu dengan pandangan yang datar. "Ibu, berdirilah. Lantai ini sangat dingin dan sandiwara ibu jauh lebih dingin dari itu. Ibu membawa wartawan ke sini untuk membuat saya terlihat seperti menantu durhaka, bukan? Agar publik mengutuk saya karena mengusir ibu mertuanya." Ibu Ratna terdiam sejenak, isaknya terhenti sedetik sebelum ia melanjutkan aktingnya. "Ibu tidak bermaksud begitu, Nak. Ibu hanya bingung harus mengadu kemana lagi. Kami tidak punya tempat tinggal, semua rekening dibekukan. Bagaimana mungkin kamu sekejam ini pada keluarga sendiri?" Alisha berdiri dan berjalan menuju meja kerjanya, mengambil sebuah map biru. Ia membukanya dan mengeluarkan beberapa lembar foto serta bukti transfer. "Mari kita bicara tentang kekejaman, Bu. Selama 2 tahun,
Saya mentransfer uang sebesar 100 juta rupiah setiap bulan ke rekening pribadi ibu sebagai uang belanja. Namun, hasil audit menunjukkan ibu mengalirkan uang itu ke sebuah yayasan fiktif yang ternyata dikelola oleh keponakan kesayangan ibu untuk kepentingan judi daring mereka. Ibu memeras saya, sementara ibu memperlakukan saya seperti pembajak sawah di rumah sendiri. Suara Alisha yang tenang namun berwibawa itu menggema hingga keluar ruangan. Para wartawan di ruang tunggu mulai saling berbisik, menyadari bahwa narasi, menantu kejam, yang dijanjikan Ibu Ratna mulai runtuh oleh fakta-fakta hukum yang tak terbantahkan. Dan soal rumah itu, lanjut Alisha sambil mendekat ke arah Ibu Ratna yang masih bersimpuh. Itu bukan rumah keluarga Wijaya. Itu adalah rumah yang dibeli oleh ayah saya untuk masa depan saya, yang sempat digadaikan oleh mendiang suami ibu. Saya menebusnya kembali dengan uang pribadi saya bahkan sebelum saya menikah dengan Aris. Jadi, secara moral dan hukum, ibu tidak pernah memiliki hak atas 1 inci pun tanah di sana. Ibu Ratna mendongak, matanya yang tadi penuh air mata kini memancarkan kebencian yang murni. Kamu memang sudah merencanakan ini sejak awal, kan? Kamu masuk ke keluarga kami hanya untuk menghancurkan kami. Saya masuk ke keluarga ibu untuk mencintai Aris. Tapi kalian justru mengajari saya bagaimana cara menghancurkan orang yang tidak tahu diri. Ibu yang mengajarkan saya bahwa kebaikan harus dibalas dengan penghinaan. Maka hari ini, saya membalas penghinaan itu dengan keadilan, jawab Alisha tajam. Tiba-tiba, Aris muncul di ambang pintu. Ia tampak lebih berantakan dari kemarin. Ia melihat ibunya bersimpuh dan istrinya berdiri dengan angkuh. Alisha, cukup. Jangan permalukan ibu di depan umum seperti ini. Kamu sudah mendapatkan perusahaannya, kamu sudah mendapatkan rumahnya. Apalagi yang kamu inginkan? Kamu ingin kami mati? Alisha menatap Aris, pria yang dulu ia anggap sebagai pelindungnya. Aku tidak ingin kalian mati, Aris. Aku ingin kalian hidup. Hidup dalam kemiskinan dan kerja keras, agar kalian tahu bagaimana rasanya menjadi orang-orang yang selama ini kalian hina. Aku ingin kalian merasakan bagaimana rasanya makan dari hasil keringat sendiri, bukan dari hasil memeras perasaan orang lain. Alisha kemudian memberikan tanda kepada petugas keamanan untuk menggiring para wartawan dan keluarga Wijaya keluar dari area kantor. Sebelum Aris keluar, Alisha memberikan 1 dokumen terakhir kepadanya. Itu adalah surat pencabutan laporan polisi atas penggelapan dana yang kamu lakukan. Anggap saja itu adalah hadiah perpisahan dariku agar kamu tidak perlu mendekam di penjara. Tapi dengan 1 syarat. Jangan pernah tunjukkan wajah kalian lagi di hadapanku atau di properti milikku manapun. Jika kalian melanggar, draft laporan itu akan langsung sampai ke meja penyidik dalam waktu 1 jam, ancam Alisha dengan nada yang sangat dingin. Aris mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia menatap Alisha untuk terakhir kalinya, menyadari bahwa wanita di hadapannya bukan lagi Alisha yang bisa ia tertawakan di meja makan. Ia menuntun ibunya keluar dengan kepala tertunduk, melewati barisan karyawan yang menatap mereka dengan hina. Setelah ruangan itu kosong, Alisha kembali duduk. Ia merasa sebuah lingkaran besar dalam hidupnya telah tertutup sempurna. Ia telah mengambil kembali kendali penuh atas hartanya, harga dirinya, dan masa depannya. Tidak ada lagi keterikatan emosional yang menyisakan luka. Maya, panggil Alisha melalui interkom. Siapkan jadwal untuk kunjungan ke panti asuhan sore ini. Dan pastikan semua barang peninggalan keluarga Wijaya yang masih ada di gudang rumah itu disumbangkan atau dihancurkan. Saya ingin memulai hari esok dengan ruangan yang benar-benar bersih. Malam itu, Alisha kembali ke rumahnya yang kini sepi namun terasa sangat damai. Ia berdiri di balkon, menatap bintang-bintang di langit Jakarta. Tidak ada lagi suara makian Ibu Ratna atau tawa meremehkan dari Aris. Hanya ada suara angin malam yang membawa janji tentang kebebasan. Alisha menyadari bahwa pembalikan keadaan ini bukan hanya soal harta, melainkan soal mengambil kembali jiwa yang sempat ia gadaikan demi cinta yang salah. Kini, ia berdiri tegak sebagai pemilik tunggal atas hidupnya sendiri. Taksi tua yang membawa Aris dan Ibu Ratna berhenti di depan sebuah rumah kecil dengan pagar berkarat di pinggiran kota yang berdebu. Ini adalah aset terakhir yang tersisa, sebuah bangunan tua yang selama bertahun-tahun mereka sebut sebagai gudang atau kandang burung, karena saking tidak layaknya untuk standar hidup mereka. Aris turun dengan langkah gontai, menyeret 2 koper yang kini berisi seluruh sisa hidupnya. Di belakangnya, Ibu Ratna terus merutuk, menyalahkan aspal yang tidak rata, menyalahkan udara yang panas, dan yang paling utama, menyalahkan Alisha. Ini tidak mungkin,
Aris, kamu harus melakukan sesuatu. Bagaimana bisa kita tinggal di tempat kumuh seperti ini? Lihat dindingnya, catnya sudah mengelupas semua. Ibu bisa sesak napas di sini? Teriak Ibu Ratna sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra yang sudah mulai kusam. Aris tidak menyahut. Ia membuka pintu kayu yang berderit nyaring, menyingkap ruangan sempit yang dipenuhi debu dan bau apak yang menyengat. Tidak ada lampu kristal, tidak ada lantai marmer, tidak ada pelayan yang menyambut dengan segelas air putih dingin. Hanya ada sebuah sofa tua yang pernya sudah menyembul keluar dan meja kayu yang goyang. Lakukan apa, Bu? Ibu tidak dengar ancaman Alisha tadi? Dia memegang semua bukti penggelapan danaku. Kalau kita melawan sedikit saja, aku akan membusuk di penjara. Bentak Aris, suaranya pecah oleh frustrasi yang memuncak. Ia menghempaskan tubuhnya ke sofa tua itu, mengabaikan debu yang beterbangan mengotori kemeja mahalnya. Ibu Ratna tertegun mendengar bentakan anaknya. Ia duduk di kursi kayu dengan wajah yang mendadak terlihat sangat tua. Tapi harta itu perhiasan ibu, semua tas mahal ibu, dia mengambil semuanya. Aris, dia benar-benar wanita iblis. Kenapa kamu dulu menikah dengan wanita sekejam dia? Aris tertawa sinis, tawa yang terdengar sangat menyakitkan bagi telinganya sendiri. Kejam? Bukankah kita yang mengajarinya menjadi kejam? Bu? Kita menghina dia setiap hari, ibu memberinya makan sisa di depan semua orang, dan aku menertawakannya seolah dia bukan manusia. Kita yang menciptakan Alisha yang sekarang, Bu. Kita sendiri yang memberikan pedang itu ke tangannya. Malam itu menjadi malam paling sunyi sekaligus paling berisik bagi pikiran mereka. Aris mencoba memejamkan mata, namun yang terbayang adalah wajah Alisha yang tenang saat mengusirnya. Ia teringat bagaimana Alisha dulu selalu memijat kakinya setelah pulang kantor, bagaimana Alisha selalu ingat tangga ulang tahun ibunya meski selalu disambut dengan cibiran. Semua kemudahan yang ia nikmati selama ini ternyata bukan berasal dari kehebatannya sebagai pengusaha, melainkan dari kemurahan hati wanita yang ia hianati. Keesokan paginya, kepanikan yang sebenarnya baru dimulai. Aris mencoba menghubungi teman-teman bisnisnya, orang-orang yang dulu selalu menjilat dan memujinya di klub malam. Namun, satu persatu panggilan dialihkan, atau bahkan nomornya sudah diblokir. Berita tentang kejatuhan keluarga Wijaya dan pengambil alihan perusahaan oleh Alisha telah menyebar secepat kilat di kalangan pengusaha. Tidak ada yang mau berurusan dengan pria yang diusir istrinya sendiri karena tidak becus bekerja. Ibu Ratna lebih parah lagi. Ia nekat pergi ke butik langganannya, berharap masih bisa mengambil beberapa barang dengan sistem kredit atau sekadar mencari dukungan moral dari teman-teman sosialitanya. Namun, saat ia melangkah masuk, manajer butik langsung menghampirinya dengan wajah dingin. Maaf, Ibu Ratna. Kami sudah mendapat instruksi bahwa seluruh kartu kredit keluarga ibu telah dibatalkan. Dan mengenai tas yang ibu pesan minggu lalu, kami harus membatalkannya karena tidak ada dana yang masuk. Ucap manajer itu dengan nada yang sangat formal namun menghina. Di sudut butik, beberapa wanita yang dulu selalu berebut duduk di samping Ibu Ratna kini berbisik-bisik sambil tertawa kecil, menatap sinis ke arah baju kurung lama yang dikenakan Ibu Ratna. Lihat itu, mantan ratu konstruksi sekarang jadi rakyat jelata. Bisik salah satu dari mereka, cukup keras untuk didengar oleh Ibu Ratna. Ibu Ratna pulang dengan tangisan histeris. Ia masuk ke rumah kecil itu dan menemukan Aris sedang duduk termenung di depan tumpukan tagihan pribadi yang mulai berdatangan. Tagihan kartu kredit, tagihan apartemen simpanannya, hingga cicilan mobil sport yang kini sudah ditarik oleh perusahaan Alisha. Aris, mereka menertawakan ibu. Mereka menghina ibu, rintik Ibu Ratna sambil memukul-mukul dadanya sendiri. Aris berdiri, matanya terlihat sangat gelap. Sudahlah, Bu, berhenti mengeluh soal harga diri. Sekarang masalah kita adalah bagaimana kita bisa makan besok pagi. Aku sudah tidak punya uang tunai sepeser pun. Semua aset sudah dibekukan. Puncak kepanikan terjadi ketika seorang petugas dari pengadilan datang sore itu, membawa surat resmi bahwa rumah kecil tersebut pun akan segera dilelang karena Aris pernah menjadikannya jaminan hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Alisha. Ternyata, kebodohan Aris dalam mengelola keuangan pribadi telah menjalar ke segala arah. Alisha tidak mengambil rumah itu, tapi ia membiarkan hutang-hutang lama Aris yang menelan rumah tersebut. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Kita mau tinggal di mana lagi? Teriak Ibu Ratna sambil menarik-narik seragam petugas tersebut. Aris jatuh terduduk di lantai semen yang kasar. Ia baru menyadari betapa dalam lubang yang ia gali sendiri.
Selama ini ia merasa aman karena ada Alisha yang selalu merapikan kekacauannya secara diam-diam. Sekarang, pelindung itu telah pergi, berubah menjadi sosok yang memastikan setiap kesalahannya mendapatkan balasan yang setimpal. Mereka terduduk di teras rumah yang remang-remang saat senja tiba. Perut mereka mulai keroncongan, namun tidak ada makanan di meja. Tidak ada lagi sisa makanan mewah dari perjamuan keluarga, bahkan tidak ada nasi putih bersih sekalipun. Aris melihat ke arah jalanan, menyadari bahwa besok ia harus benar-benar mencari pekerjaan kasar hanya untuk bertahan hidup. Tawa yang ia lepaskan beberapa malam lalu kini kembali kepadanya dalam bentuk kesunyian yang mematikan. Di kejauhan, lampu-lampu gedung tinggi milik perusahaan Alisha mulai menyala, bersinar angkuh seolah sedang menertawakan kejatuhan mereka dari singgasana palsu yang mereka bangun di atas penderitaan orang lain. Ruang sidang itu terasa begitu dingin, sedingin tatapan mata Alisha yang duduk di kursi penggugat dengan sikap sempurna. Ia mengenakan setelan jas formal berwarna biru tua yang memberikan kesan wibawa tak tergoyahkan. Di sisi lain ruangan, Aris duduk berdampingan dengan seorang pengacara publik yang tampak tidak terlalu bersemangat. Wajah Aris terlihat sangat tirus. Lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan betapa beratnya kehidupan yang ia jalani selama beberapa minggu terakhir di rumah petak pinggiran kota. Hakim mengetuk palu, menandakan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian dan pembacaan putusan akan segera dimulai. Alisha tidak menoleh sedikit pun ke arah mantan suaminya. Bagi Alisha, pria di sampingnya itu hanyalah bagian dari masa lalu yang sedang ia bersihkan secara administratif. Saudara tergugat, apakah benar Anda telah menyalahgunakan dana perusahaan milik saudara penggugat untuk kepentingan pribadi? Tanya hakim dengan nada tegas. Aris menunduk dalam, suaranya nyaris tak terdengar saat menjawab. Benar, Yang Mulia. Pengacara Alisha, Pak Hendra, berdiri dengan tenang. Ia menyerahkan tumpukan dokumen tambahan ke meja hakim. Yang Mulia, klien kami juga melampirkan bukti otentik mengenai perjanjian pranikah yang secara jelas memisahkan harta kekayaan. Selain itu, terdapat bukti transfer dana talangan yang dilakukan klien kami untuk menutupi hutang-hutang pribadi tergugat yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Kami menuntut pengembalian aset secara penuh dan pemutusan hubungan perkawinan tanpa ada pembagian harta gonogini, mengingat seluruh aset yang ada berasal dari harta bawaan dan usaha mandiri penggugat. Aris hanya bisa terdiam. Ia tidak punya argumen untuk membela diri. Setiap angka yang disebutkan oleh Pak Hendra adalah paku yang memantapkan peti mati bagi reputasi dan finansialnya. Di bangku penonton, Ibu Ratna mencoba untuk masuk ke ruang sidang. Namun petugas keamanan menghalanginya karena ia sempat membuat keributan di luar dengan meneriakkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Setelah menimbang bukti-bukti yang diajukan, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan saudara penggugat. Suara hakim menggema di ruangan yang sunyi itu. Perkawinan antara Alisha dan Aris dinyatakan putus karena perceraian. Seluruh aset properti, perusahaan, dan kendaraan yang disengketakan tetap menjadi hak milik sah saudara penggugat. Tergugat juga diwajibkan mengosongkan sisa aset yang masih ditempati dalam waktu 3 kali 24 jam. Tok, tok, tok. Suara palu hakim itu terdengar seperti lonceng kematian bagi masa depan Aris. Ia merasa dunianya benar-benar runtuh. Tidak ada lagi celah untuk kembali. Ia menoleh ke arah Alisha, berharap menemukan setitik rasa iba atau kemarahan yang bisa ia manfaatkan untuk memohon. Namun, ia hanya menemukan kekosongan. Alisha bangkit dari duduknya, merapikan dokumennya, dan menjabat tangan pengacaranya dengan senyum tipis yang profesional. Saat Alisha berjalan keluar melewati Aris, pria itu memberanikan diri untuk memegang ujung lengan jas Alisha. Alisha, setidaknya tolong ibu. Dia jatuh sakit karena stres. Kami benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk makan besok. Alisha berhenti melangkah. Ia melepaskan tangan Aris dari jasnya dengan gerakan yang sangat perlahan namun tegas. Ia menatap Aris tepat di manik matanya. Aris, ingatkah kamu saat ibu menuangkan sisa makanan ke piringku? Saat itu aku juga lapar. Tapi yang lebih lapar adalah jiwaku yang membutuhkan pembelaan darimu. Kamu justru tertawa. Sekarang, silakan gunakan tawa itu untuk menghibur ibumu yang sedang sakit. Aku bukan lagi bank atau asuransi bagi kesalahan-kesalahan kalian. Alisha melangkah keluar dari gedung pengadilan. Di luar, puluhan wartawan sudah menunggu. Namun Alisha melewatinya dengan kawalan ketat petugas keamanan. Ia masuk ke dalam mobilnya, menutup pintu, dan seketika kesunyian yang menenangkan menyelimutinya. Ia melihat melalui kaca jendela bagaimana Ibu Ratna berlari mengejar mobilnya sambil berteriak histeris.
sebelum akhirnya wanita tua itu jatuh terduduk di aspal karena kelelahan. Pemandangan itu tidak lagi menyakiti Alicia. Rasa sakitnya sudah habis terbakar sejak malam perjamuan itu. Ia membuka tabletnya dan melihat laporan perkembangan perusahaan konstruksinya yang kini mulai menunjukkan grafik kenaikan sejak ia ambil alih. Para investor kembali percaya karena manajemen kini berada di tangan yang tepat. "Pak Hendra," ucap Alicia melalui telepon, "pastikan eksekusi pengosongan rumah kecil itu dilakukan tepat waktu. Saya ingin tanah itu segera dijual dan hasilnya disumbangkan ke panti asuhan tempat saya dulu sering berkunjung. Saya tidak ingin ada satupun jejak mereka yang tersisa di pembukuan hidup saya." "Baik, Bu Alicia. Semuanya sudah diatur," jawab pengacaranya. Malam itu, di dalam kantornya yang baru didekorasi ulang, Alicia berdiri menatap lampu-lampu kota. Ia menyadari bahwa kemenangan ini bukanlah tentang menghancurkan Aris dan ibunya, melainkan tentang menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran yang lebih besar. Ia telah berhasil melewati puncak badai, memenangkan persidangan, dan kini ia berdiri di atas puing-puing masa lalu sebagai wanita yang jauh lebih kuat. Kejatuhan mental Aris dan Ibu Ratna adalah konsekuensi dari kesombongan mereka sendiri. Alicia tidak perlu mengotori tangannya dengan dendam yang berlarut-larut. Hukum dan kenyataan hidup telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Sambil menyesap teh hangatnya, Alicia merasa beban di pundaknya telah benar-benar hilang. Besok adalah hari pertama di mana ia benar-benar bisa bernapas tanpa ada bayang-bayang penghinaan yang menghantuinya. Ia adalah Alicia, dan ia telah berhasil mengambil kembali kendali penuh atas takdirnya sendiri. Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa cahaya baru yang menyelinap masuk melalui jendela besar apartemen mewah Alicia. Tidak ada lagi beban yang menghimpit dada saat ia membuka mata. Pagi ini, udara terasa begitu ringan, seolah setiap partikel oksigen yang ia hirup membawa pesan tentang kemerdekaan. Alicia berdiri di balkon, membiarkan angin pagi memainkan rambutnya yang terurai. Ia melihat kota yang mulai menggeliat, menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar penonton di balik bayang-bayang keluarga Wijaya, melainkan pemain utama dalam hidupnya sendiri. Di sebuah sudut kota yang kumuh, pemandangan kontras terjadi. Aris terbangun karena suara bising tetangga yang berteriak menjajakan barang dagangan. Ia tidur di atas kasur tipis yang diletakkan di lantai semen yang lembab. Di sampingnya, Ibu Ratna sedang merintih pelan, memijat kakinya yang bengkak. Ruangan sempit itu penuh dengan kotak-kotak kardus berisi pakaian lama yang sudah tidak layak pakai. Tidak ada lagi aroma parfum mahal atau suara mesin pembuat kopi otomatis. Yang ada hanyalah bau sampah yang terbawa angin dari gang sempit di luar sana. "Aris, Ibu lapar. Apakah masih ada uang untuk membeli nasi bungkus?" tanya Ibu Ratna dengan suara yang pecah. Kebanggannya telah luruh, menyisakan seorang wanita tua yang ketakutan akan hari esok. Aris merogoh saku celananya, menemukan beberapa lembar uang kertas yang sudah lusuh. Hasil dari pekerjaannya sebagai kuli panggul di pasar selama 2 hari terakhir, hanya cukup untuk membeli 2 porsi nasi paling sederhana. "Hanya ini yang ada, Bu, kita harus berhemat." Aris menatap tangannya yang kini kasar dan dipenuhi luka gores. Ia teringat kembali masa-masa di mana ia hanya perlu menjentikan jari untuk mendapatkan apapun yang ia mau. Ia teringat tawa sombongnya saat melihat Alicia dihina. Kini, setiap kali ia melihat nasi di dalam bungkus kertas, ia teringat pada piring penuh sisa makanan yang pernah dituangkan ibunya ke hadapan Alicia. Penyesalan itu datang terlambat, menggigit nuraninya setiap kali ia menelan suapan makanan yang terasa hambar. Sementara itu, Alicia melangkah masuk ke gedung kantor pusatnya dengan langkah yang penuh otoritas. Hari ini adalah hari peresmian yayasan barunya, sebuah lembaga yang fokus pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan domestik dan kemandirian ekonomi. Ia tidak ingin keberhasilannya hanya dinikmati sendiri. Ia ingin menjadi tangan yang menarik wanita-wanita lain keluar dari lubang penderitaan yang pernah ia rasakan. "Selamat pagi, Bu Alicia. Semua tamu undangan sudah hadir, termasuk para direktur dari perusahaan rekanan," lapor Maya dengan senyum bangga. Alicia naik ke atas panggung kecil di aula gedung tersebut. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap ratusan pasang mata yang memandangnya dengan rasa hormat yang tulus. Ia tidak lagi melihat sorot mata meremehkan seperti yang sering ia terima di meja makan keluarga Wijaya. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan seorang wanita diukur dari seberapa lama ia bisa bertahan dalam penderitaan, ucap Alicia, suaranya terdengar jernih dan mantap melalui pengeras suara. Namun saya belajar bahwa kekuatan yang sebenarnya adalah keberanian untuk berkata cukup. Keberanian untuk melepaskan apa yang menghancurkan kita,
dan kekuatan untuk membangun kembali dari puing-puing tersebut menggunakan tangan kita sendiri. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Di barisan depan, beberapa wanita yang pernah Alisha bantu tampak menangis haru. Alisha menyadari bahwa pembalasan terbaiknya bukanlah melihat Aris dan ibunya menderita, melainkan melihat dirinya sendiri tumbuh menjadi sosok yang bermanfaat bagi orang banyak. Kehancuran keluarga Wijaya hanyalah sebuah konsekuensi alam, sementara keberhasilannya adalah sebuah pilihan yang ia ambil dengan penuh kesadaran. Setelah acara usai, Alisha menerima sebuah surat dari pengacaranya. Surat itu berisi laporan bahwa Aris dan Ibu Ratna telah meninggalkan rumah kecil tersebut karena sudah tidak sanggup membayar biaya lingkungan. Mereka kini hidup berpindah-pindah di kontrakan petak. Aris juga mengirimkan sebuah pesan melalui pengacara, sebuah permintaan maaf yang singkat dan penuh keputusasaan. Alisha membaca pesan itu tanpa ekspresi yang berlebihan. Ia tidak lagi merasa marah, namun ia juga tidak merasa perlu untuk membantu. Ia tahu bahwa memaafkan bukan berarti harus kembali memberikan akses kepada orang-orang yang telah merusak jiwanya. Ia melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam mesin penghancur dokumen. Suara mesin yang menggilas kertas itu menandakan akhir yang mutlak dari bab lama hidupnya. Sore itu, Alisha pulang ke rumahnya yang baru, sebuah rumah yang tidak terlalu besar namun sangat nyaman dengan taman bunga yang indah di halaman belakang. Ia duduk di sana, menyesap teh melati sambil membaca buku favoritnya. Tidak ada teriakan, tidak ada tuntutan, dan tidak ada lagi sisa makanan orang lain yang dipaksakan kepadanya. Ia melihat ke arah langit yang mulai bertabur bintang. Angka-angka di jam tangannya menunjukkan waktu yang terus bergerak maju, dan Alisha mengikuti aliran waktu itu dengan penuh syukur. Ia telah memenangkan peperangan melawan ketidakadilan. Ia telah merebut kembali harta, tahta, dan yang paling penting, ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Alisha menutup bukunya, mematikan lampu taman, dan masuk ke dalam rumah. Hidupnya kini adalah sebuah cerita tentang kemenangan yang manis, sebuah narasi di mana korban tidak lagi bersembunyi di balik tangisan, melainkan berdiri tegak sebagai pemenang tunggal. Di balik pintu yang tertutup rapat, Alisha tersenyum pada bayangannya di cermin. Ia telah selesai dengan masa lalu, dan masa depannya bersinar jauh lebih terang daripada emas manapun yang pernah ia miliki. Keadilan telah ditegakkan, dan Alisha akhirnya bisa tidur dengan damai, tahu bahwa piring hidupnya kini selalu berisi berkat yang ia tanam sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri segala ikatan hukum antara Alisha dan keluarga Wijaya. Kota ini masih sama, sibuk dan bising. Namun bagi Alisha, ritme hidupnya telah berubah menjadi melodi yang jauh lebih teratur. Pagi ini, ia berdiri di depan cermin besar di kantor barunya yang terletak di pusat distrik finansial. Ia mengenakan setelan celana panjang berwarna putih gading yang dipadukan dengan blus sutra berwarna biru laut. Penampilannya mencerminkan ketenangan seorang wanita yang telah selesai dengan badai. Ponselnya bergetar di atas meja jati. Sebuah pesan masuk dari Maya, asisten setianya, yang mengabarkan bahwa audit final tahunan perusahaan konstruksi telah selesai. Hasilnya luar biasa. Alisha berhasil memangkas biaya operasional yang dulu membengkak akibat gaya hidup boros Aris dan mengubahnya menjadi keuntungan bersih yang meningkat hingga 30% dalam waktu singkat. Alisha tidak hanya menyelamatkan perusahaan itu dari kebangkrutan, ia telah memberikan jiwa baru yang jauh lebih sehat di dalamnya. Namun, ketenangan pagi itu sedikit terusik ketika ia melihat sebuah amplop coklat kusam terselip di antara tumpukan majalah bisnis di meja lobi kantornya. Saat membukanya, Alisha menemukan selembar kertas tulis yang kumal dengan tulisan tangan yang ia kenali sebagai tulisan Aris. Alisha, ibu jatuh sakit parah. Kami tidak punya uang untuk biaya rumah sakit. Aku tidak meminta harta atau statusku kembali, aku hanya memohon pinjaman sebagai sesama manusia. Aku berjanji akan mencicilnya dengan bekerja apa saja. Tolong, jangan biarkan ibu meninggal dalam keadaan seperti ini. Alisha menatap surat itu selama beberapa saat. Tidak ada lagi debaran jantung yang menyakitkan atau rasa sesak di dada. Rasa sakit itu sudah lama menguap, digantikan oleh logika yang dingin dan jernih. Ia teringat kembali bagaimana dulu ia sering memohon kepada Ibu Ratna untuk tidak mempermalukannya di depan tamu, namun permohonannya selalu dijawab dengan siraman air atau cacian. Ia teringat bagaimana Aris hanya menonton saat ia menangis di pojok kamar karena lelah bekerja sekaligus mengerjakan tugas rumah tangga sendirian. Ia menekan tombol interkom di mejanya. Maya, masuk sebentar. Maya masuk dengan langkah sigap. Iya, Bu Alisha. Alisha menyerahkan surat itu kepada Maya.
Cari tahu di rumah sakit mana Ibu Ratna dirawat. Pastikan informasinya akurat. Setelah itu, hubungi Yayasan Kemanusiaan Mitra kita. Mintalah mereka untuk menjamin biaya perawatan kelas 3 bagi pasien atas nama Ratna Wijaya. Gunakan dana sosial perusahaan, bukan dana pribadi saya. Maya tampak ragu sejenak. Hanya kelas 3, Bu, dan tidak atas nama ibu pribadi? Hanya kelas 3, Maya, jawab Alisha dengan nada bicara yang tidak terbantahkan. Itu sudah lebih dari cukup bagi seseorang yang dulu pernah memberikan saya sisa makanan. Saya tidak ingin menjadi kejam seperti mereka, tapi saya juga tidak ingin menjadi orang bodoh yang bisa mereka manipulasi lagi dengan rasa iba. Biarkan mereka mendapatkan hak dasar sebagai manusia, tapi jangan pernah beri mereka harapan bahwa mereka bisa masuk kembali ke dalam lingkaran hidup saya. Sikap Alisha adalah wujud dari pembalasan yang paling elegan. Ia tidak membiarkan kebencian menguasai dirinya hingga menjadi orang yang tidak punya hati. Namun ia juga memasang tembok baja yang tidak akan pernah bisa ditembus lagi. Ia memberikan bantuan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap sesama makhluk hidup, namun ia memutuskan semua akses komunikasi pribadi. Sore harinya, Alisha memutuskan untuk berjalan-jalan di taman kota sebelum pulang. Ia melihat banyak pasangan muda yang sedang bercanda, mengingatkannya pada dirinya yang dulu sangat naif. Ia tersenyum kecil, bukan karena iri, melainkan karena syukur. Ia telah melewati fase di mana ia menganggap cinta adalah segalanya, bahkan di atas harga diri. Sekarang, ia tahu bahwa cinta tanpa rasa hormat hanyalah bentuk lain dari perbudakan mental. Tiba-tiba, ia melihat sosok pria yang tampak sangat familiar dari kejauhan. Pria itu mengenakan seragam petugas kebersihan taman, sedang memunguti sampah plastik dengan wajah yang kuyu dan tubuh yang jauh lebih kurus. Itu Aris. Mata mereka sempat bertemu selama sepersekian detik sebelum Aris dengan cepat membuang muka, tampak sangat malu dan hancur melihat mantan istrinya yang kini bersinar begitu terang di atas sana. Alisha tidak berhenti. Ia terus melangkah dengan kepala tegak, melewati Aris seolah pria itu hanyalah bagian dari dekorasi taman yang tidak penting. Tidak ada kata-kata, tidak ada sindiran, bahkan tidak ada tatapan benci. Keacuhan Alisha adalah pukulan yang jauh lebih menyakitkan bagi Aris daripada makian apapun. Aris menyadari bahwa ia bukan lagi musuh bagi Alisha, ia hanyalah debu yang telah dibersihkan dari sepatu Alisha. Malam itu, Alisha merayakan keberhasilannya dengan makan malam tenang di rumahnya. Ia memasak makanan favoritnya sendiri, menyajikannya di atas piring porselen yang indah, dan menikmati setiap suapan dengan penuh rasa hormat pada dirinya sendiri. Hidup ini indah ketika kita berhenti membiarkan orang lain menuangkan sampah ke dalam piring takdir kita. Alisha menyadari bahwa bab ini adalah tentang pengampunan bagi dirinya sendiri karena telah bertahan terlalu lama dalam penderitaan. Ia telah memaafkan masa lalunya, namun ia tidak akan pernah melupakan pelajarannya. Di bawah sinar lampu kamar yang hangat, Alisha membuka buku catatannya dan menuliskan satu kalimat penutup untuk hari itu. Memberi bantuan tidak berarti membuka pintu, dan melepaskan tidak berarti kalah. Aku adalah pemilik dari setiap butir kebahagiaan yang aku miliki sekarang. Gerimis tipis membasahi kaca jendela kantor Alisha yang tinggi, menciptakan aliran-aliran air yang berkelok seperti jalan panjang yang telah ia tempuh. Di atas meja kerjanya yang bersih, terdapat sebuah laporan dari Yayasan Mitra mengenai kondisi Ibu Ratna. Wanita itu telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah menerima perawatan yang memadai. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Aris sempat menangis terseduh-seduh saat mengetahui bahwa seluruh biaya ditanggung oleh sebuah lembaga anonim, meski ia mungkin sudah bisa menebak siapa sosok di balik kedermawanan yang dingin itu. Alisha menutup map tersebut dengan gerakan yang anggun. Tidak ada lagi keinginan untuk mengetahui lebih jauh. Baginya, tugas kemanusiaannya telah selesai. Ia telah memutus rantai kebencian tanpa harus mengorbankan prinsipnya. Kini, fokus utamanya adalah masa depan yang membentang luas di hadapannya, tanpa bayang-bayang masa lalu yang mengintai. Bu Alisha, semua persiapan untuk peluncuran proyek hunian ramah lingkungan sudah siap. Lapor Maya sambil meletakkan draft pidato di meja. Ini akan menjadi proyek terbesar kita tahun ini. Seluruh media bisnis ingin meliput bagaimana Anda mengubah perusahaan yang hampir runtuh ini menjadi pelopor inovasi. Alisha tersenyum, bukan senyum kemenangan yang penuh kesombongan, melainkan senyum kepuasan batin. Terima kasih, Maya. Pastikan semua berjalan sesuai rencana. Aku ingin proyek ini menjadi bukti bahwa kesuksesan yang dibangun di atas integritas akan jauh lebih kokoh daripada yang dibangun di atas keserakahan. Malam itu,
Alisha menghadiri jamuan makan malam formal untuk para pengusaha papan atas. Ia melangkah masuk ke dalam aula megah dengan gaun berwarna emas pucat yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Setiap mata menatapnya dengan kekaguman. Di tempat inilah, beberapa tahun lalu, ia sering berdiri di pojok ruangan, memegang gelas minuman dengan cemas sementara Ibu Ratna dan Aris sibuk membanggakan diri dan mengabaikannya. Sekarang, keadaan telah berbalik sepenuhnya. Orang-orang yang dulu tidak pernah menganggapnya ada, kini mengantre untuk sekadar berjabat tangan atau bertukar kartu nama. Alisha menanggapi mereka dengan keramahan yang terukur. Ia tidak merasa haus akan pengakuan, karena ia telah menemukan pengakuan itu di dalam dirinya sendiri. Saat jamuan berlangsung, ia tidak sengaja mendengar pembicaraan beberapa tamu mengenai keluarga Wijaya. Kabarnya, Aris kini bekerja serabutan dan Ibu Ratna menghabiskan hari-harinya di teras kontrakan sempit, menceritakan masa kejayaan palsunya kepada siapa saja yang lewat, namun tidak ada yang mau mendengarkan. Mereka telah menjadi sejarah yang terlupakan, sebuah peringatan bagi siapa saja yang merasa bisa membangun kebahagiaan di atas kehancuran orang lain. Alisha menarik napas dalam, merasakan udara aula yang wangi dan segar. Ia teringat kembali pada piring penuh sisa makanan yang pernah menjadi titik balik hidupnya. Jika peristiwa itu tidak terjadi, mungkin ia masih terjebak dalam pernikahan beracun, terus memberi tanpa pernah dihargai. Hinaan itu ternyata adalah kunci yang membukakan pintu penjara yang ia buat sendiri atas nama cinta. Selamat, Alisha. Anda benar-benar menginspirasi, ucap seorang pengusaha senior sambil mengangkat gelasnya ke arah Alisha. Terima kasih. Terkadang kita harus melihat hal yang paling pahit untuk bisa menghargai yang manis, jawab Alisha tenang, lalu membalas dentingan gelas itu dengan gerakan lembut. Setelah acara usai, Alisha meminta sopirnya untuk tidak langsung pulang. Ia ingin menikmati suasana kota malam hari. Mobil itu melaju perlahan melewati jalanan Jakarta yang masih berdenyut. Saat melewati jembatan penyeberangan yang remang-remang, ia sekilas melihat sosok pria yang sedang duduk di emperan toko, membungkus tubuhnya dengan jaket tipis untuk menahan dingin. Alisha tidak memastikan apakah itu Aris atau bukan. Ia tidak merasa perlu untuk memastikannya. Siapapun pria itu, ia bukan lagi bagian dari dunianya. Sesampainya di rumah, Alisha melepaskan sepatu hak tingginya dan berjalan tanpa alas kaki di atas rumput taman belakang yang segar oleh embun. Ia duduk di kursi kayu favoritnya, menatap bulan yang bersinar bulat sempurna di langit malam. Hidupnya kini terasa lengkap. Ia memiliki kemandirian, kehormatan, dan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Ia mengambil sebuah kotak kecil dari dalam laci meja riasnya. Di dalamnya terdapat sebuah cincin pernikahan yang dulu pernah ia jaga dengan segenap nyawa. Alisha menatap cincin itu untuk terakhir kalinya, lalu menyimpannya kembali jauh di dalam kotak kenangan yang tidak akan pernah ia buka lagi. Itu bukan lagi simbol cinta, melainkan simbol pelajaran mahal yang telah lulus ia pelajari. Kisah Alisha adalah kisah tentang seorang wanita yang menemukan kekuatannya di tengah reruntuhan harga diri. Ia membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengambil kembali kendali atas hidup sendiri. Balas dendam terbaik bukanlah dengan amarah yang menghancurkan, melainkan dengan kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Malam semakin larut, dan Alisha masuk ke dalam kamarnya yang hangat. Ia merebahkan diri di atas tempat tidur yang rapi, menutup mata dengan perasaan tenang yang luar biasa. Tidak ada lagi air mata yang membasahi bantal, tidak ada lagi kecemasan akan hari esok. Di dalam tidurnya yang lelap, ia tahu bahwa ia telah menjadi pemenang yang sesungguhnya. Esok pagi, ia akan bangun untuk menyambut dunia yang sepenuhnya miliknya, dunia yang bersih dari sisa-sisa makanan orang lain, dunia yang ia sajikan sendiri dengan penuh cinta dan martabat. Penantian panjangnya telah berakhir, dan hidupnya yang sebenarnya baru saja dimulai.